wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPIT Al-Atiqiyah Dr. Anas Haji Hasan Musadili yang diwakili oleh Ustadz Zunaidi Samsudinur SPD. Yang terhormat Dewan Guru SMPIT Al-Atiqiyah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah. Amin. Amin ya Allah ya Allah. Kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengefisienkan waktu, sebelumnya acara desinfeksi calon guru penggerak hari ini dibuka. Maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMPIT Al-Atiqiyah yang diwakili, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat pemaparan untuk sivilisasi modul 1 4 budaya positif, yang kelima doa, dan keenam penutupan. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMPIT Al-Atiqiyah yang akan diwakili oleh Ustadz Zunaidi Samsudinur SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita sama-sama bisa berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, yang mana nanti akan ada pemaparan dari rekan guru kita, yaitu Ibu Sri Pujiati SPD yang merupakan salah satu calon guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dari awal hingga akhir kegiatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa yang kami hormati segenap Bapak Ibu guru, tenaga pengajar di lingkungan SMP Al-Atiqiyah. Pada kesempatan ini nanti kita bisa menggali informasi, mendapatkan beberapa informasi dan pengalaman yang nanti akan dibagikan oleh rekan guru kita, salah satu rekan guru yang mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini. Semoga nanti apa yang disampaikan nanti bisa banyak manfaatnya, bisa kita serap, bisa kita laksanakan dalam keseharian kita, aktivitas kita, kegiatan mengajar, kegiatan belajar mengajar di sekolah kita tercinta ini. Itu saja yang bisa disampaikan. Kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali dengan terlaksananya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini senantiasa ada dalam kelancaran dan senantiasa ada dalam ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon semoga ada manfaatnya dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Ustadz Junaidi Samsudin Nur yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ustazah Vanessa. Dipersilakan untuk ke depan dan untuk hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pemaparan desensitisasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ustazah Sri Pujianti SPDI. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini dengan langkah dan niat kita mudah-mudahan diberkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari syafaatul uzma nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Atikiyah, semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang saya banggakan para dewan guru SMP IT Al-Atikiyah. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya dalam menyempatkan waktunya untuk menghadiri dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 11 ini. Saya diamanahkan untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah kami. Jadi saya sangat berterima kasih sekali lagi kepada Dewan Guru yang sudah banyak meluangkan waktunya untuk hadir
di mana untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Dan sebagaimana yang setelah saya pelajari dalam beberapa bulan kebelakang, maka hari ini saya akan melakukan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Oke, baik, Bapak dan Ibu guru, di sini sudah terlihat, mungkin ada wajah anak nih. Ini menandakan bahwa kita kita tidak jauh dari lingkungan anak-anak. Nah, jadi dewan guru di sini, Ustadz dan Ustazah, kita harus utama adalah bahagia dan senyum gitu. Nah, kita sama-sama sebelum melakukan designasi, saya mengajak seluruh dewan guru untuk melakukan refleksi awal, yaitu kita sama-sama mulai senyum selama 30 detik. Seperti apa? Keluarkan senyuman yang terbaiknya. Kita dimulai ya, 1, 2, 3. Masya Allah. 30 detik. Senyumkan, lakukan senyumannya yang terbaik. Dimanapun kita berada, apalagi ketika kita bertemu dengan anak-anak kita, maka awali dengan senyum, karena memang ini adalah salah satu kegiatan yang sederhana tapi membanggakan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena senyum itu menular, betul tidak? Iya. Nah, selanjutnya ini yang akan kita bahas pada hari ini ada 7 poin yang akan saya sampaikan kepada Dewan Guru tentang konsep inti budaya, yaitu yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, dan yang keenam posisi kontrol serta keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Semoga para ustadz dan ustazah setia berada di sini. Oke, siap para ustadz dan ustazah? Terima kasih. Baik, untuk yang pertama tentang paradigma baru, tentang budaya positif, bahwa budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di mana yang diterapkan di sekolah. Sedangkan budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep ini adalah konsep inti budaya positif. Di antaranya adalah bagian-bagian budaya positif, yaitu tadi perubahan paradigma, terus disiplin positif, terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Next. Nah, akan saya jabarkan satu persatu tentang pembelajaran dengan paradigma baru, bahwa pembelajaran paradigma baru ini, Ustadz dan Ustazah, bahwa pembelajaran paradigma ini kita mencakup berdasarkan prinsip pembelajaran P5, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berkebinekaan global, terus bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Inilah yang dinamakan P5. Jadi terobosan yang terbaru dalam kurikulum Merdeka, yaitu paradigma baru, sudah tercakup dalam P5 ini. Oke, selanjutnya yaitu disiplin positif. Apa sih yang dimaksud disiplin? Ada yang tahu, Ustaz dan Ustazah, disiplin apa? Ada di sini. Disiplin itu yaitu disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang positif. Ini adalah
penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika kita sudah ada sifat disiplin dalam diri kita, insya Allah kita akan pure aja kita menjalankannya, dibanding ketika kita terpaksa dalam menjalankan segala kegiatan itu merasa terpaksa. Maka semoga kita semua yang diawali budaya positif dalam diri kita, yaitu disiplin positif. Nah, baik, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang disebut nilai-nilai kebajikan ini? Nah, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, bahwa nilai-nilai kebajikan ini ada pertama yaitu di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, terus berkebinekaan global, dan gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita kuatkan dalam diri kita setelah kita melakukan disiplin positif selanjutnya. Dan di sini juga menurut Ibu Primary Your Program bahwa nilai-nilai kebajikan itu menurut mereka adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan. Jadi kita ada kesinkronan antara kelima dan Ibu Primary Your Program ini, dan dikuatkan kembali oleh keterampilan hidup kita. Di antaranya apa? Kita memiliki kepercayaan. Terus kita pun harus memiliki lurus hati ketika menjalankan setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, apalagi itu positif untuk anak-anak kita. Jadi Dewan Guru di sini semoga kita bisa menciptakan disiplin positif setiap harinya di setiap kegiatan kita mengajar maupun belajar dengan anak-anak, maka tumbuhkanlah disiplin positif tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di dalam budaya positif ada yang dinamakannya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika sesuatu itu butuh, pasti kita ingin dapatkan. Betul nggak, Dewan Guru? Ustazah, misalkan saya terutama, saya harus lulus dalam calon guru penggerak ini, maka saya harus terus belajar, maka saya terus harus berkolaborasi, dan saya tidak pantang menyerah dan tidak banyak mengeluh. Itulah sebuah kebutuhan. Kalau misalkan kita langsung mengeluh dan kita langsung merasa kita merasa terbelakang dan yang lain-lainnya, maka kita tidak akan pernah melakukan kebutuhan itu yang akan kita dapatkan. Jadi kebutuhan manusia ini sepertinya sederhana, tapi akan menjadikan sebuah budaya positif yang luar biasa. Nah, selanjutnya bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah bertahan hidup. Betul tidak Bapak dan Ibu Guru? Betul. Ya, bertahan hidup. Kita di sini sama-sama bertahan hidup. Nah, kenapa? Ya, salah satu kita ingin mencapai pahala yang terbesar dari Allah, maka kita pertahankan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Di antaranya apa? Bapak dan Ibu sebagai teladan, sebagai penuntun, untuk apa? Untuk selalu sabar menuntut anak-anaknya di kelas maupun di sekolah. Begitu juga kebutuhan dasar kita ketika kita pulang ke rumah, maka kita pun harus memiliki keamanan, kesehatan, bahwa ini penting dalam bertahan hidup. Selanjutnya itu kita memiliki kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, tentu kita ingin disayangi. Betul? Betul. Ya, ini adalah salah satu
diakui dan didengar. Terus selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebebasan. Betul tidak? Kita harus punya rasa kebebasan ada, tetapi ada jalur-jalur yang harus kita jangan terlalu bebas, jangan tidak terlalu bebas. Jadi harus ada batasan-batasan dan koridor-koridor yang harus kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Jangan terlalu bebas pada anak, terlalu dekat ya jangan, terlalu jauh juga jangan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia itu memiliki rasa kesenangan, bahwa setiap manusia itu punya ada sifat bermain, betul nggak? Kita guru senang bermain, betul tidak? Nah, bermainnya dengan siapa kalau di kelasnya? Dengan anak-anak kita. Ketika kita mengalir pembelajaran kita dengan bermain, dengan humor, dengan anak-anak, tapi di samping kita sambil belajar, maka ada rasa senang tersendiri bagi kita maupun anak-anak kita. Next. Nah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia, bahwa di setiap manusia itu butuh yang namanya motivasi, betul? Ya, saya di sini juga butuh motivasi, di antaranya ya dari rekan guru yang bisa menguatkan dan bisa mengkolaborasikan dengan saya. Saya tidak mampu berdiri di sini kalau tidak ada dukungan dari Dewan Guru. Saya tidak akan pernah bisa menjalankan tugas semua ini tanpa doa, tanpa harapan secara saya pribadi maupun secara Dewan Guru yang selalu memberikan motivasi kepada saya. Jadi motivasi itu ada dua, motivasi secara internal dan motivasi secara eksternal. Nah, secara eksternalnya bahwa contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau misalkan sebuah motivasi secara eksternal, kalau anak-anak itu ketika dimotivasi dan yang lain-lainnya jangan langsung dihukum, tapi berikanlah kebaikan-kebaikan dan kebijakan yang kita miliki agar apa? Agar anak-anak kita itu nurut kepada kita dengan baik tanpa paksaan, tetapi mengalir begitu saja. Selanjutnya motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini hanya sebagian contoh kecil dari motivasi secara eksternal maupun secara internal. Lanjut. Nah, oke, bahwa kebutuhan manusia, dasar manusia di sini kalau menurut pelajaran yang saya pelajari, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa yang di antara yang termasuk hukuman? Yaitu hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau kita tanpa sadar, anak misalkan masuk telat, tiba-tiba langsung dihukum. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia, betul tidak? Ya, sini masuk. Dia datang, udah ada redek kalau kata Sundanya ya. Kamu berdiri di depan. Itu tanpa sadar bahwa itu adalah sebuah dasar kebutuhan manusia. Itu secara tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Terus selanjutnya bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, selanjutnya konsekuensi, bahwa kebutuhan dasar manusia itu diantaranya konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, terus sikap guru selalu memonitor murid. Itulah konsekuensi. Jadi anak-anak itu merasa dimonitor sama kita. Itulah konsekuensi. Beda dengan restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan di mana kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada nanti akan saya tayangkan video hukum segitiga restitusi ini, bahwa ketika kita berbicara kepada anak itu, kalau digunakan segitiga restitusi itu akan begitu nyaman, akan kepada anaknya pun dia akan merasa terangkul oleh gurunya gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah,
Di antaranya adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi 5 kontrol posisi guru itu ada 5. Nanti kita ada di posisi manakah kita posisi kita? Next. Oke, silakan ditayangkan videonya. Bapak dan Ibu guru, silakan untuk menyaksikan video 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik, ini adalah posisi penghukum, contohnya ya Bapak Ibu guru. Naren, sini kamu. Nah, ini kalau penghukum suaranya tinggi, ya. Selalu terlambat. Pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? Nah, kalau ini adalah posisi merasa bersalah. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau dalam posisi merasa bersalah ini, terus akan merasa bersalah gitu. Ketika guru ini terus berbicara bernada seperti itu. Ini kamu sudah sering terlambat. Inilah kontrol guru. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kamu.
bersalah ini itu akan diucapkan dengan kontrol guru yang memiliki kontrol posisi merasa bersalah. Nah, kita lanjutkan lagi. Cenderung Membuat merasa bersalah. yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya itu posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Dalam keadaan posisi pemantau, maka akan ada konsekuensi yang akan diberikan. Baik, next. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling? Ya, baik. Ini adalah posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Ya, jadi posisi kontrol pada guru dalam posisi manajer, dia akan mendengarkan penjelasan siswanya
ketika dia dalam keadaan salah ataupun tidak bertanggung jawab terhadap peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, baik. Refleksi dari 5 posisi kontrol tersebut ternyata ada di posisi manajer. Jadi semoga Bapak dan Ibu guru dapat mengaplikasikannya nanti di kelas maupun di luar daripada kelas. Jadi seorang manajer itu mampu untuk tadi anak-anak menciptakan tanggung jawabnya, terus menjadikan anak-anak yang lebih percaya diri serta mampu memecahkan masalahnya sendiri ketika mereka sedang melakukan kesalahan. Jadi kalau di posisi kontrol tadi yang pertama dari penghukum, dari pembuat masalah, atau misalkan dari memantau dan menjadi teman, bahwa posisi-posisi itu juga mungkin ada dalam diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, tepatnya yang harus kita lakukan ke depannya, ternyata kita ingin menjadikan anak-anak yang bertanggung jawab dan mampu mampu percaya diri pada anak itu adalah mampu dia mengontrol emosinya dengan baik. Nah, boleh dilihat Bapak dan Ibu guru di sini. Next. Nah, posisi kontrol apakah aku? Oke, baik. Bapak dan Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Merasa bersalah. Oke, baik, kita lihat. Betul tidak nih? Iya, betul. Membuat merasa bersalah berarti tadi Ibu dan Bapak guru ketika menyaksikan video betul-betul paham gitu, fokus gitu. Oke, next lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum. Kalau penghukum nadanya seperti apa? Tinggi. Terus apa lagi? Pinggang. Tegas. Terus apa lagi? Nunjuk. Galak memang udah kelihatan ya penghukum bagus. Coba next. Betul tidak? Oke, betul penghukum. Jadi sudah paham tadi video yang sudah saya tonton gitu, kita sama-sama tonton dan saksikan. Lanjut next. Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer.
seperti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat. Siapa ini masih terlambat? Pemantau. Oke, pemantau, coba cek betul tidak? Iya, Masya Allah, keren. Pemantau. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ice breaking. Masya Allah. Mau ice breaking? Kita berdiri tapi berdua. Ya, Ustazah sama ini. Ustaz, boleh masuk Ustaznya biar ada teman. Ayo, ice breakingnya. Kita berdiri yuk. Kita berdiri. Ya. Ada yang tahu ice breaking ini? Ada yang tahu nggak? Dua orang madep. Benar, dua orang. Dan kamu saling berkaca pinggang. Lalu berjabat tangan. Dan kamu selalu bertepuk tangan. Aku dan kamu pelukan. Oke, kita mulai. Judul ice breakingnya aku dan kamu ya. Oke, diawali nyanyi saya dulu ya. Nanti Dewan Guru yang akan menyanyi. Oke, 1, 2, 3. Dengan ini. Wow. Oke, 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu selalu berjabat tangan. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Boleh sekali lagi? Boleh. Harus sama-sama ya nyanyinya biar semua gitu. Oke. 1, 2, 3. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu di rumah maupun di sekolah. Next, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu ketika masuk kelas, apalagi wali kelas, pasti memiliki keyakinan kelas. Betul tidak? Betul. Ya, apalagi kemarin kita sudah masuk awal tahun. Ketika masuk kelas, kita menyapa anak, menanyakan kabar, dan lalu kita akan melakukan yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Jadi, ketika Bapak dan Ibu di kelas akan mengajar, walaupun itu mata pelajaran, jadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama anak-anak. Supaya apa? Menciptakan anak-anak itu disiplin, menciptakan anak-anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan di dalam kelas maupun dia bersama teman-temannya. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak, serta keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini gak usah banyak-banyak Bu, Bapak. Karena apa? Yang diingat aja sama anak-anak dan diingat oleh kita sebagai guru, terutama wali kelas atau guru mata pelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan keyakinan kelas bersama-sama anak-anak kita, nah lakukan itu yang terbaik buat anak-anak kita. Nah inilah yang
dimaksud dengan keyakinan kelas. Contohnya ya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas misalkan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini adalah sebuah keyakinan kelas. Nah, misalkan keyakinan kelas 7, yaitu dalam menghormati ya. Nah, dalam keyakinan kelas 7 ini, hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ada di sekolah kita ini. Nah, inilah contohnya Bapak Ibu. Seperti apa sih keyakinan kelas? Nah, ini kalau dulu mah baru peraturan sekolah, ya betul gak? Nah, kalau sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini hanya sebagai gambaran yang sudah saya lakukan. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 7, yaitu di kelas 7A, di mana kita semua membuat sebuah kesepakatan bersama. Kita ngapain aja gitu di dalam kelas. Jadi ketika anak di dalam kelas ada yang bengong, ada yang marah, ada yang nonjok dan yang lain-lainnya, dia akan memecahkan masalahnya sendiri. Karena kenapa? Dengan keyakinan kelas yang kita buat dan kesepakatan kita bersama. Nah, ini contohnya gambarannya ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalkan Dewan Guru belum melakukan keyakinan kelas, yuk kita lakukan keyakinan kelas. Supaya apa? Tadi anak-anak disiplin, anak-anak bertanggung jawab, dan anak-anak lebih mandiri dan kreatif. Nah, selanjutnya di sini apa sih segitiga restitusi? Tadi kan posisi kontrol guru ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghadapi segitiga restitusi terhadap anak? Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak dan Ibu Dewan Guru, bahwa ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, insya Allah rasanya mengalir begitu saja kalau kita sudah tahu ilmunya. Tapi kalau kita tidak tahu yang namanya segitiga restitusi, tadi posisi kontrol hukum itu yang akan hadir, betul tidak? Ada anak-anak akan kita tunjuk-tunjuk, terus marah, kesal, kelakuan dan karakter anak-anak kita. Tetapi kalau kita punya ilmunya, tetapi ketika kita memiliki pengetahuan, insya Allah bermacam-macam karakter anak pasti akan bisa kita hadapi dengan baik. Betul tidak Bapak dan Ibu? Betul. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana anak diajar tadi berbuat salah itu manusiawi. Jadi, ketika anak melakukan kesalahan itu manusiawi. Ibu juga atau ustazah juga pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi menstabilkan dulu identitasnya. Terus apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itulah yang dinamakan menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu validasi tindakan salah, di mana anak-anak diajak untuk, nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanyakan dulu penyebab kesalahannya itu seperti apa, divalidasi dulu, kamu itu salahnya apa gitu. Jangan langsung, kalau ke sisi hukum itu kan langsung dia dilakukan apa, dihukum, terus suruh keliling atau melakukan hukuman yang lain. Tetapi dalam segitiga restitusi ditanyakan dulu sebuah kesalahannya di mana dan kamu melakukan itu kenapa gitu. Pasti ada alasan
balik semua itu, setelah sudah melakukan validasi tindakan salah, maka ada yang namanya menanyakan keyakinan. Tadi contohnya, kamu tahu keyakinan kelas kita? Oh iya, saya harus tepat datang tepat waktu ketika masuk kelas. Jadi ketika dia salah, dia sendiri yang akan menyelesaikan masalah itu, betul tidak? Ya, jadi divalidasi dulu, tadi stabilkan dulu identitasnya, terus divalidasi dulu. Setelah divalidasi maka dia akan menyadari akan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Lanjut. Nah, selanjutnya nih ada contoh kasus ini di mana saya kemarin sudah melakukan skenario kasus dalam pembelajaran tugas PAI pada jam mata pelajaran PABP, yaitu pada Ukti Silvi. Silakan. Next. Ini contohnya ya, ketika anak melakukan kesalahan. Contoh kasus pertama. Bapak dan Ibu Dewan Guru, itulah dimana kita melakukan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, maka dia sendiri yang mampu memecahkan masalahnya tersendiri gitu. Jadi tanyakan sebab akibatnya. Kalau menurut kita mungkin tabayun dulu gitu ya. Nah, seperti apa dan bagaimana, dan dia harus melakukan apa aja gitu. Nah, itu adalah salah satu upaya kita sebagai guru mampu menjaga emosional anak-anak kita, dan dia juga mampu untuk mengatasi masalahnya juga gitu, dan dia sendiri juga mendapatkan dari hasil masalah itu dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Nah, seperti itu. Oke, itu dalam pengumpulan tugas. Ada kasus yang kedua lagi yang akan saya tayangkan kembali, yaitu kasus kedua, yaitu Ali Aswad tidak memakai sepatu di dalam kelas. Ini hanya sebagai simulasi saja ya Bapak dan Ibu Dewan Guru. Next. Assalamualaikum saja.
sepatu. Kan tadi baru sholat duha di musola Ustazah. Baik, di musola memang masih pakai sepatu ya. Tapi kalau di kelas, apakah boleh tidak memakai sepatu? Tidak Ustazah. Maaf, saya sholat sudah. Setelah sholat, saya langsung mandi. Jika tidak pakai sepatu, lebih enak, tidak panas. Baik, walaupun kamu itu nyaman ya tidak memakai sepatu, kira-kira apakah itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Nah, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, dan memakai seragam lengkap. Nah, ternyata kamu masih ingat ya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya akan langsung memakai sepatu setelah sholat. Saat bermain juga, saya akan juga memakai sepatu yang berbeda. Baik, mulai kapan kira-kira kamu akan melaksanakannya? Sekarang Ustazah, sampai kelas saya akan langsung memakai sepatu. Nah, bagus, kamu sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Lalu Ustazah doakan ya, semoga kamu menjadi anak yang selalu mematuhi aturan sekolah. Baik Ustazah. Nah, terima kasih ya Niki, terima kasih. Silakan istirahat kembali. Sorry Ustazah. Baik. Nah, baik Bapak dan Ibu Dewan Guru, itulah hanya contoh saja bagaimana caranya kita mengatasi segitiga restitusi tadi ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak lupa dengan apa yang tanggung jawabnya itu, dan dia mampu untuk bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi Bapak dan Ibu Dewan Guru, semoga kita dari tadi pertama sampai hari ini jam ini gitu saya menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Semoga bisa diaplikasikan ya Bapak dan Ibu Guru di kelas maupun di luar daripada kelas, dan kita mampu mengontrol emosi kita dengan baik ketika menghadapi anak-anak kita ke depannya. Nah, mungkin next Ustazah. Oke. Nah, selanjutnya yaitu refleksi, di mana dari pertama saya menjelaskan, terus kita sama-sama menonton dari tayangan-tayangan yang sudah kita lihat. Mungkin Bapak dan Ibu Guru yang akan memberikan refleksi atau tanggapan terhadap apa yang sudah saya sampaikan ini bisa disampaikanlah di sini gitu. Maka Bapak dan Ibu yang akan memberikan tanggapannya, refleksinya, mungkin Ustadz Akbar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, juga narasumber calon guru penggerak kita, mudah-mudahan beliau lulus ya, dan menjadi motivator buat kita di sekolah pada khususnya. Jadi ya, kita ini, jadi pada kesempatan yang berbahagia itu di sini beliau menyampaikan, Ibu Ustazah Puji SPDI itu menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekitar sivitas akademika di lingkungan kita. Jadi ini ada sebuah paradigma baru ya Bu ya. Ada sebuah paradigma baru dalam pendidikan, sistem pendidikan kita sekarang ini ternyata yang sangat jauh berbeda dari yang pernah kita mungkin tidak dapatkan dulu waktu kita di bangku sekolah. Di mana di bangku sekolah itu lebih mengedepankan kepada akademik gitu. Ya kan, pencapaian prestasi kognitif atau akademik. Ternyata di kurikulum Merdeka di sini ada sebuah, jadi kita itu benar-benar dituntut untuk memanusiakan murid-murid kita, bahwa mereka ini adalah pembelajar, bukan mesin mereka ini. Jadi di sini kita benar-benar bahwa harus menempatkan bahwa murid ataupun siswa itu sebagai subjek pembelajar. Artinya mereka ini loh yang akan meniti kehidupan, mereka ini loh yang akan menata masa depan mereka, sehingga kita itu mengarahkan gitu kan, supaya mereka memiliki karakter tanggung jawab yang positif gitu. Itu ya Bu ya. Nah,
Jadi untuk menghadapi hal itu ataupun untuk mendapatkan agar tujuan tersebut bisa kita capai, berarti kita harus kolaborasi. Kita harus menempatkan posisi kita sebagai mitra buat para pembelajar kita. Jadi mitra yang benar-benar menaungi, mengayomi, mengarahkan dan seterusnya, gitu kan. Sehingga di sini ternyata ada posisi kontrol yang yang alhamdulillah Ustazah. Jadi saya baru sadar betul gitu. Ternyata untuk melejitkan kemampuan mereka, potensi mereka, karakter mereka, ternyata kita itu harus kolaboratif dengan mereka. Jadi harus kolaboratif, adaptif, jadi tidak langsung menjudge. Ternyata ada di balik kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah mereka berikan atau mereka perbuat, ternyata ada latar belakang yang harus kita pahami bersama. Sehingga tadi itu ya, begitu anak sudah didengarkan, begitu anak sudah mengungkapkan curhat ke kita, ternyata mereka memplong hatinya, kemudian kita bisa mengajak mereka untuk kembali kepada aturan ataupun kesepakatan yang sudah pernah dibuat. Jadi ini sangat positif ya Bapak Ibu. Ternyata mudah-mudahan kegiatan ini akan terus dilangsungkan Ibu. Saya mohon tidak hanya pada saat diseminasi aja, setelah Ibu jadi guru penggerak, khususnya kita kan bangga ya di sekolah kita punya guru penggerak, sehingga kita mudah-mudahan minimal pada saat akar itu Ibu kasih kami motivasi terus ya Bu ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berterima terima kasih buat Dewan Guru semua, kemudian juga buat calon motivator kita yang Ustazah Puji. Semoga beliau sukses dan bisa bergerak sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada Ustadz Akbar yang begitu memotivasi juga buat saya gitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini jadi motivasi juga buat Dewan Guru di sini ya. Bapak dan Ibu, jangan sampai kita sampai di sini betul, tetapi kita mengaplikasikannya di luar gitu. Dan tadi bahwa anak itu subjek yang luar biasa yang harus kita jaga dan harus kita tuntun dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin ada Ustadz dan Ustazah yang akan menyampaikan atau tanggapan lainnya, refleksinya, atau bertanya, boleh, masih banyak waktu. Boleh tanggapannya mungkin dari Ustadz atau Ustazah? Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dan ada tanggapan juga, Ustazah. Tanggapannya yang tadi saya tangkap ya dari materi yang sudah Ustazah sampaikan. Sebagai guru kita harus mendengarkan dari sisi siswanya juga. Jadi kita kan kebanyakan guru itu mungkin terlalu menghakimi, jadi siswa itu jadi takut atau misalkan ada tekanan. Jadi yang mana siswa itu tadinya dia aktif di kelas, nanti pendiam, mungkin karena salah satunya tekanan dari guru kita itu. Mungkin sebagai guru juga kita harus mendengarkan juga keresahan dari siswa gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ibu tentang murid yang kadang suka membela anaknya padahal anaknya itu salah? Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah yang menanggapi dari tadi saya menjelaskan tentang budaya positif. Untuk tadi pertanyaannya bagus sekali, Masya Allah, akan saya jawab. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang mau menambahkan ya. Jadi ketika kita menyikapi orang tua, bagaimana menyikapi orang tua yang memenangi anak gitu ketika dia salah gitu. Namanya juga orang tua pasti apapun kesalahannya pasti ingin anaknya menang gitu, betul nggak?
institusi tersebut, tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya dulu kepada orang tua, terus ditanyakan memvalidasi kesalahan anaknya itu dari mana, terus kita mengembalikan peraturan atau kesepakatan sekolah itu seperti apa. Jadi dengarkan dulu seorang guru itu ketika orang tua berbicara, dengarkan dulu aja, betul tidak? Jadi jangan juga kita menjudge anak itu juga salah gitu. Orang tua ketika menanggapi anaknya salah pasti pengen gak mungkin lah anak saya salah, betul gak? Ya, melakukan hal itu pasti ada sebab dan akibatnya. Begitu juga dengan seorang guru ketika akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang tua, maka kita pun harus siap untuk menjawabnya. Apa? Pertama, kontrol diri dulu. Baik, Bapak, Ibu, memang gitu, anak Ibu itu tidak melakukan salah, tetapi ada hal-hal yang lain yang harus saya jelaskan, bahwa di sekolah itu, bahwa di kelas itu anak itu seperti ini. Jadi sampaikan ketika memang dia salah, kita pun harus menjabarkan kesalahannya, tetapi memvalidasi kesalahannya juga, dan dikembalikan akan keyakinan kelas juga. Jadi ketika menanggapi orang tua yang betul-betul anak saya mah gak bakalan salah gitu, jadi ya kita dengarkan, kita bantu untuk mengontrol emosi orang tuanya juga gitu ya. Karena salah satu upaya kita untuk menjaga keharmonisan dengan orang tua, maka kita terus dengarkan ucapan-ucapan atau pertanyaan atau pendapat orang tua itu ya Ustazah. Jadi jangan sampai oh iya betul anak itu salah, oh iya betul anak itu benar, tetapi terus validasi salahnya di mana, stabilkan dulu identitasnya, terus tanyakan keyakinannya di dalam kelas itu seperti apa, maka insya Allah akan mendapatkan solusi dan pemecahan masalah itu sendiri. Jadi pertama tadi kontrol diri dulu gitu, yang diutamakan kita sebagai guru. Dengarkan dengan perlahan, ya Bapak Ibu, kalau kata sudah mah pamong sarwa nah gitu ya. Ketika dihadapi dengan karakter-karakter anak yang luar biasa. Jadi keren, luar biasa Ustazah. Terima kasih atas pertanyaannya serta tanggapannya terhadap tadi. Luar biasa juga apa yang sudah disaksikan gitu, tontonan yang tadi, tayangan tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin saya banyak-banyak ucapkan terima kasih kepada Dewan Guru sekali lagi. Mohon maaf banyak sekali kekurangan penyampaian saya pada hari ini. Semoga sepatah dua patah kata bisa diamalkan atau bisa kita pelajari bersama-sama. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kerjasamanya dari saya dicukupkan, dan terima kasih juga kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Dari saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sri Pujianti SPD yang sudah memberikan pemaparan tentang definisi modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara sudah selesai. Selanjutnya doa, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kafirul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam pemahaman serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir penutupan,
maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Ustadz dan Ustazah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.